Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto hari ini memanggil sejumlah menteri untuk rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah menteri yang hadir di istana sejak siang tadi diantaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hingga Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Meski demikian belum diketahui secara jelas apa yang akan dibahas bersama Presiden dalam rapat hari ini. Hari ini ada rapat ya sama Bapak Presiden. Agendanya nanti setelah kita rapat baru saya akan kabari. Saya Menteri SDM. Pemirsa, ratusan warga memblokade aktivitas tambang nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Warga kecewa lantaran perusahaan tidak menepati kesepakatan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Kita ini tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji terpenuhi. Terpenuhi, Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini, Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena perjanjian dari Shanghai. Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Kita ke video viral lainnya, pemirsa, di mana seorang pria mencongkel lampu kucing pemantul cahaya atau road start di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Pelaku mengenakan topeng hitam untuk menutupi wajahnya. Ya, seorang pria mencongkel lampu mata kucing penanda marka jalan di kawasan sebelum underpass Cawang, Jakarta Timur. Selasa dini hari, pelaku yang mengenakan topeng gunakan martil untuk mengambil fasilitas umum tersebut. Aksi ini membahayakan pengguna jalan karena lampu mata kucing berfungsi sebagai pemantul cahaya penunjang keselamatan di malam hari. Warga berharap petugas yang berwenang segera menangkap pelaku. Copot-copotin, guys. Marka jalan. Polisi meringkus pelaku pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa malam. Penangkapan kawanan rayap besi ini terjadi hanya beberapa jam setelah video aksi pelaku viral di media sosial. Viral aksi pencurian besi terekam kamera pengendara mobil di Jalan Geria Utama Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit Reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiganya dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Waspada pencopet beraksi di tengah keramaian kawasan Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku memanfaatkan kelengahan korban meletakkan ponsel di atas meja.
Inilah rekaman CCTV saat seorang pria pelaku copet beraksi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Dalam rekaman CCTV, pelaku beraksi seorang diri, sempat mondar-mandir memantau lokasi. Saat korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan berlalu. Pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku telah mengetahui hal tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun, kasus pencurian dengan modus copet ini tidak dilaporkan ke kepolisian. Nah, kita lihat bahwa banyak kerumunan-kerumunan yang memang membuat adanya kesempatan ya yang terjadi tentang kejahatan. Nah, dari kejadian ini terus kami berupaya untuk ya anggota kita terjunkan ke lapangan, baik itu patroli jalan kaki maupun patroli secara mobile. Ini dari kepolisian sudah kita laksanakan. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat, khususnya para pengunjung di tempat ramai, agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang bawaannya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Viral di media sosial, ibu-ibu yang diduga menggunakan PIN ibu hamil tidak resmi agar bisa duduk di kursi prioritas KRL komuter. Nah, pemirsa, lewat akun Instagram @dianashifa, pengguna KRL komuter membagikan pengalaman bertemu dengan ibu-ibu memakai PIN ibu hamil. Dalam unggahannya, penumpang tersebut curiga lantaran PIN ibu hamil yang dipakai terlihat berbeda dengan ibu-ibu di seberangnya. PIN tersebut diduga berbeda dengan PIN resmi yang dikeluarkan PT KAI Komuter Line. Disoroti juga belakangan ini PIN ibu hamil palsu ternyata juga mulai banyak dijual di e-commerce. Pengguna KRL berharap ada tindakan tegas dan pemeriksaan lebih ketat soal penggunaan PIN ini. Hal ini dikarenakan ada pengguna disabilitas yang justru kebingungan dan tak dapat tempat duduk di kursi prioritas.